Di sini kelompok 7 akan membahas citra dalam media yang berjudul Citra dalam Media Sinema Film Imperfect. Literasi visual. Literasi visual merupakan kemampuan untuk memaknai dan menangkap suatu makna dari informasi yang berbentuk visual. Literasi visual ada karena munculnya pemikiran bahwa sebuah visual dapat dibaca. Literasi visual ada karena adanya representasi. Pada film yang akan kita bahas, yaitu film Imperfect, representasinya yaitu pada cover Imperfect terdapat dua orang tokoh yang diperankan oleh Reza Rahardian sebagai Dika dan Jessica Milla sebagai Rara. Di bawah tokoh terdapat gambar timbangan. Pada gambar tersebut digambarkan Rara bertubuh gendut dan memiliki kulit gelap dan kusam, cenderung cuek dengan penampilan dan tidak merawat diri. Terdapat judul Imperfect yang artinya tidak sempurna, dengan tulisan kecil di bawahnya, karir, cinta, dan timbangan. Judul dan gambar yang ditampilkan pada cover sangat berkaitan dan dapat ditarik kesimpulan. Pada cover ini menyampaikan bahwa tidak ada yang sempurna dari karir, cinta, dan berat badan. Dari representasi membuat literasi visual. Literasi visual dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah interaksi. Pada gambar yang pertama, Ibu Rara mengucapkan kurangi nasinya, ingat badan, yang membuat Rara kecil bersedih. Lalu pada gambar yang kedua, terdapat ekspresi Rara yang sedang stres dan bersedih, sedang makan coklat. Pada scene ini, Ibu Rara mengucapkan masalah harus diatasi solusinya, bukan makan coklat. Dan yang ketiga, pada gambar ketiga, terdapat tampilan Rara yang baru dengan yang lebih merawat diri, kurus, dan feminim, membuat teman-teman dari ibunya kaget. Yang kedua adalah desain. Pada poster film Imperfect, kita dapat melihat tata letak poster di mana terdapat dua pemeran utamanya, yaitu Jessica Milla dan Reza Rahardian, yang sedang berdiri di atas timbangan. Dalam gambar tersebut, Ernest Prakasa sebagai sutradara dan penulisnya mengatakan bahwa timbangan di subjudul dan gambar poster bermakna ganda. Secara harfiah, timbangan adalah alat penimbang berat badan yang kerap jadi indikator kebahagiaan terutama bagi perempuan. Tapi secara metafora, timbangan adalah perlambangan dari bagaimana bobot hidup kita diukur oleh masyarakat. Dalam poster ini juga terdapat nama rumah produksi di bagian kiri atas, lalu nama penulis, terus terdapat nama pemeran utama, judul dan subjudul, terdapat juga adaptasi novel, informasi adaptasi novel, nama pemeran pendamping di bawah adaptasi novel, tanggal tayang, dan informasi dari akun film Imperfect. Selanjutnya ada analisis halayak dalam film Imperfect yang terdiri dari demografi, watak, dan juga pengetahuan akan objek. Usia halayak semua kalangan, terutama lebih banyak pada usia 15 sampai dengan 35 tahun. Dan status ekonomi sosial tidak terkecuali maupun dari status ekonomi bawah, atas, dan menengah. Lalu untuk pekerjaan halayak, pelajar, mahasiswa, karyawan, maupun swasta atau negeri. Untuk daerah tempat tinggal halayak dari film Imperfect, pemukiman biasa maupun komplek. Lalu budaya dari tempat tinggal para halayak, suka berkumpul, sebagian besar pengguna teknologi dan sosial media,
cara hidup yang modern atau kebaratan. Lalu yang kedua terdapat watak, sifat dan attitude halayak dari penonton film imperfect, yaitu responsif, memperhatikan penampilan, suka membawa urusan pribadi, baik ke lingkungan belajar ataupun kerja, lalu tidak percaya diri atau merasa insecure, idealis, perfeksionis, dan lainnya. Lalu masalah halayak yang dirasakan mengenai terkait objek dalam film imperfect, yaitu masalah halayak yang sama dalam film imperfect, terutama pada wanita yang berpikir bahwa wanita harus cantik dengan memiliki kulit putih, badan ideal, rambut lurus, serta berbagai aspek lainnya. Selalu merasa kurang dan selalu merasa insecure terhadap dirinya. Motif atau alasan ingin mengetahui apakah penilaian dan hasil tujuan dari film terhadap halayak para penonton film imperfect sesuai dengan apa yang diharapkan dan dialami sesuai dengan alur cerita yang dihadirkan. Untuk gaya hidup halayak dari penonton film imperfect, itu gaya hidup aktif, memiliki mobilitas tinggi, pengguna teknologi komunikasi, update terhadap sosial media, gemar bercengkrama, dan menjadikan status atau standar menjadi sangat penting dalam kehidupannya. Lalu hal yang menarik bagi halayak terdapat dalam film ini yaitu mengangkat isu tentang body shaming, di mana hal ini sangat banyak dirasakan dan related dalam kehidupan nyata yang khususnya terjadi banyak oleh perempuan. Sering merasa insecure terhadap penampilannya sehingga halayak tertarik untuk menonton film ini. Lalu selanjutnya terdapat pengetahuan akan objek yang terdiri dari sejauh mana halayak mengetahui objek saya. Dalam film imperfect ini, dapat mudah dipahami oleh halayak yang memang sangat jelas alur ceritanya merupakan sebuah dalam kehidupan yang sangat related, yaitu sebuah konsep diri, merasa insecure, ejekan yang dihadapi oleh setiap manusia dalam kehidupan nyata, di mana kita harus menerima atas segala pemberian Tuhan yang diberikan kepada setiap individu untuk selalu merasa bersyukur, serta alur cerita yang memang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu komunikasi antar keluarga, lingkungan sekitar, di mana konsep ini dapat menjadi membangun konsep diri sesuai dengan adanya interaksi di lingkungan sekitar maupun konsep diri yang dibuat akan membentuk sebuah harga diri yang kuat bagi setiap individu. Lalu selanjutnya bagaimana reaksi dan pandangan halayak atas objek film imperfect. Reaksi dari halayak tentang film ini merupakan mendapatkan respon yang sangat bagus, dan pandangan mereka akan film imperfect adalah film ini memang sangat memotivasi banyak orang, terutama bagi para wanita yang sering merasakan insecure terhadap dirinya, sehingga film ini dapat menjadi sebuah pelajaran bagi para halayak dengan penggambaran suasana yang sesuai dengan kehidupan nyata dan membuat para penonton mendapatkan feel yang sangat pas. Lalu pertanyaan apa yang halayak tanyakan? Yang pertama, mengapa alur cerita yang dihadirkan sangat menyentuh bagi para penonton? Apakah film ini diangkat dari kisah nyata? Dan bagaimanakah kita dapat menghilangkan rasa insecure dalam diri? Bagaimanakah cara kita menyikapi berbagai pendapat negatif, ejekan dari lingkungan sekitar kita? Lalu seperti apa informasi yang halayak butuhkan? Informasi yang halayak butuhkan dalam informasi berdasarkan sifatnya, di mana informasi yang disajikan berupa fakta, melalui pendapat seseorang, atau melalui penjelasan yang terperinci mengenai hal yang akan dibahas. Lalu seperti apa media yang halayak butuhkan? Dalam menjawab berbagai pertanyaan atas informasi yang dibutuhkan, media yang dapat memberikan dampak yang dapat sampai dengan mudah dan mendapatkan feel yang dirasakan oleh halayak dengan cara menggunakan media audiovisual yaitu film, dengan media audiovisual yang berisikan komponen gambar, suara, serta penyerapannya yang dapat langsung dirasakan melalui pandangan dan penglihatan indera manusia, di mana efek ini berhubungan langsung dengan emosi, karakter, perasaan, sikap, suasana yang dapat membangunkan para halayak terbawa dengan alur cerita yang dihadirkan, terlebih jika alur cerita yang disesuaikan dengan kisah nyata dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, segmentasi, targeting, dan positioning untuk film imperfect.
Segmentasi usia yaitu remaja sampai dengan orang tua dengan usia mulai dari 15 sampai dengan 60 tahun, jenis kelamin pria maupun wanita, terkhusus pada wanita, warga negara, kota dan wilayah, Jakarta, Indonesia, khususnya perkotaan, dikarenakan berbagai alur dan situasi serta isu yang diangkat, merupakan sering terjadi dan dirasakan oleh masyarakat perkotaan, dan sangat relate terhadap kehidupan nyata. Untuk kelas sosial menengah sampai dengan ke atas dikarenakan untuk film ini remaja sampai dengan dewasa dikarenakan alur cerita yang sering dialami oleh remaja ataupun dewasa di saat usia sedang mengalami pertumbuhan ataupun juga orang tua dalam menilai kelebihan dan kelemahan seorang anak. Tentunya sudah memiliki penghasilan untuk menonton film ini di bioskop. Lalu untuk pekerjaan yaitu pelajar, mahasiswa, karyawan, dan juga ibu rumah tangga. Lalu untuk gaya hidup modern, gaya hidup aktif dalam bersosial, lingkungan, serta yang lainnya. Lalu untuk kepribadian, bagi para individu yang sering merasakan kurang percaya diri, terlalu ambisius, dan selalu menerima kritikan negatif yang sebenarnya membawa dampak negatif bagi dirinya. Lalu untuk sikap, memiliki sikap sensitif, perfeksionis, pesimis, ambisius, minder, dan labil. Untuk targeting dalam film Imperfect, target halayaknya yaitu untuk pria sebesar 40% dan wanita 60%, di mana target ini disesuaikan dengan alur film yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada bahwa body shaming sering dialami oleh para wanita. Positioning film Imperfect, di mana film ini memposisikan sebagai film yang dapat menginspirasi dan memotivasi para individu yang mengalami bullying atau body shaming, terkhusus kaum wanita yang dapat mengubah sudut pandang baru bagi setiap penontonnya. Perkenalkan, nama saya Syafariski Pradana. Saya akan menjelaskan linguistic sign pada film Imperfect. Yang pertama, sign-nya adalah Rara kamu gendut ya. Kemudian signifiernya adalah Rara pergi meninggalkan teman-teman ibunya. Signified-nya adalah Rara sangat jengkel. Denotasinya adalah Rara diledek oleh teman ibunya karena tubuh Rara gendut dan kulitnya berwarna gelap, tidak seperti adiknya. Konotasinya adalah teman ibu Rara seperti meledek Rara bahwa perempuan itu harus cantik. Yang kedua, sign-nya adalah itu pacar kamu. Signifiernya adalah Dika merasa teman-temannya mengolok-olok Rara. Signified-nya adalah Rara cuma bisa tersenyum. Denotasi, walaupun gendut, Rara adalah pacar Dika. Konotasinya adalah teman Dika sedang menyindir Rara yang bertubuh gendut. Yang ketiga, muka bulat menutupi layar. Signifiernya adalah menghentikan siaran langsung Instagram. Signified-nya adalah malu karena dibully oleh netizen. Denotasinya adalah muka bulat memiliki arti muka yang tidak tirus. Konotasinya adalah pada film diceritakan adik Rara memiliki pacar seorang selebgram. Ia mencoba mengikuti gaya hidup sang pacar, namun dalam sosial media tentunya ada hal bulian netizen kepada adik Rara yang membuat sedih. Simulasi adalah imitasi atas sesuatu, sedangkan simulakra adalah tiruan yang didasari dari sesuatu yang tak nyata lalu menjadi nyata. Dalam simulakra dan simulasi ada istilah yang disebut hiperrealitas. Hiperrealitas adalah tingkatan tertinggi sebuah simulasi realita, di mana dekonstruksi realitas menjadi semakin nyata dan meruntuhkan realitas itu sendiri. Contoh fenomenanya yaitu adalah film. Kita pilih salah satunya yaitu film Cinema Imperfect. Tahapan simulakra dan simulasi dalam film ini yaitu pertama yaitu Faithful Image. Film ini mengambil tema nyata di mana postur tubuh dan penampilan menentukan segalanya. Dalam film ini terdapat dua tokoh utama yaitu Rara dan Dika. Tokoh Rara diperankan oleh aktris cantik Jessica Mila dan Dika diperankan oleh aktor Reza Rahadian. Lalu tahap kedua, Perversion of Reality. Dalam kenyataan, pemeran tokoh utama Rara yaitu Jessica Mila adalah seorang yang memiliki penampilan sempurna. Namun pada film ini ia berhasil memerankan tokoh Rara yang bertubuh gempal dan kulit gelap dengan baik. Tingkah laku dan postur tubuh yang diatur sedemikian rupa membuat audiens kagum dan hampir menganggapnya sungguhan. Lalu tahap ketiga adalah simulakra. Tokoh Rara dan Dika menjadi semakin sempurna dengan adanya dukungan cerita dan skrip yang realistis. Sifat-sifat alami manusia dibawa ke tahap ini seperti menangis, tertawa, sedih, terkejut, dan sebagainya, membuat audiens ikut terbawa suasana dan hanyut ke dalamnya. Lalu yang terakhir yaitu simulasi. Para aktor berhasil mensimulasikan tokoh fiktif yang ada pada film. Bentuk serta sifat karakter yang ada pada film seolah terbentuk dengan sendirinya seperti memiliki eksistensi yang nyata. Orang tidak akan bertanya, apakah kamu ingat Jessica Mila sedang ini dan itu? Tetapi mereka akan mengatakan, apakah kamu ingat ketika Rara sedang ini dan itu?
Wujud karakter tokoh dalam film ini jadi kenyataan buatan yang menciptakan hiperrealitas di benak penonton.